kita akan kita akan memulai pembahasan kitab dari Matius ya. Sebelum kita mulai pembahasan, saya persilakan Penetua Musa untuk memimpin kita dalam doa ya. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita rendah hati, kita datang pada Tuhan. Bapa di surga, kami datang padamu, kami menyatakan kami membutuhkan-Mu. Engkaulah sumber hidup kami, Engkaulah sumber hikmat kami. Biarlah pada saat ini kami mau belajar memahami kitab Injil Matius. Kami tidak menempatkan akal budi kami di atas firman Tuhan, tapi kami boleh menempatkan akal budi kami di bawah firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang menerangi pikiran hati ini ya Tuhan. Bentuklah kami Tuhan seperti yang Tuhan inginkan, seperti yang Tuhan mau. Pakailah hamba-Mu, penginjil Abraham, menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Inilah doa kami Tuhan, kami bersyukur mengikuti acara ini, berserah memohon Tuhan memberkati, menyertai. Demi nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, amin. Saya persilakan penginjil Abraham untuk bisa memulai ya. Ya. Baik, terima kasih untuk doanya Pak Musa, terima kasih untuk kesempatannya Ibu Kiweng. Sebelum saya memulai sharing materinya, saya ajak kita untuk mendengarkan satu pujian ini. Kiranya pujian ini menjadi sebuah doa bagi kita ketika kita membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, kita semakin mengasihi Tuhan. Ya, rekan-rekan, kiranya pujian tadi menjadi doa kita. Kita renungkan firman Tuhan dan kita semakin ditolong untuk mengasihi Tuhan. Nah, rekan-rekan sekalian, hari ini kita akan membahas tentang Injil Matius. Dan di sini yang namanya Injil Matius berarti penulisnya adalah Matius. Nah, sebelumnya saya ajak kita untuk mengingat-ingat dulu ada beberapa tokoh di sini yang mau saya ajak kita untuk tebak-tebak ya. Ada yang tahu ini siapa, rekan-rekan? Ada yang tahu? Gayus Tambunan. Siapa yang jawab itu? Hebat. Pak TKP. Oh, hebat. Ya, ini Gayus Tambunan. Pak TKP tahu dia seperti apa orangnya, pekerjaannya apa? Petugas pajak yang kaya raya. Iya, benar. Dia petugas kaya raya ya Pak. Nah, ini dia lahir di tahun yang sama dengan saya. Dia lahir di Jakarta 9 Mei 79, kalau saya 8 Maret. Tapi memang nasibnya beda dengan saya ya. Tentang beda dalam artian lebih baik atau lebih buruk, kita lihat beberapa poinnya. Yang pertama, dia memang pekerjaannya adalah pegawai Ditjen Pajak pangkat golongan 3A. Nah, tapi
Yang mau saja kita lihat adalah kekayaannya. Dia baru 4 tahun bekerja di Ditjen Pajak, sudah punya uang 25 miliar di rekeningnya, punya harta kekayaan dalam bentuk logam mulia sejumlah sekitar 20 miliar rupiah, dan punya simpanan harta berbentuk mata uang asing sejumlah 74 miliar rupiah. Jadi bisa dibayangkan rekan-rekan sekalian bagaimana dia ini seorang yang sangat kaya sekali melalui pekerjaannya. Punya rumah juga di daerah Kelapa Gading. Nah, rekan-rekan, kira-kira orang seperti dia ini memang bisa nggak sebagai pegawai Ditjen Pajak itu punya kekayaan sedemikian banyak sampai mungkin seratusan miliar ini? Kira-kira mungkin tidak ya? Kalau mungkin, gimana caranya? Nah, jadi rekan-rekan, pada akhirnya kita dapat kesimpulan bahwa dia ini bisa sedemikian kaya raya pasti karena melakukan tindakan kecurangan. Sehingga akhirnya dia divonis, dihukum di penjara sekitar untuk 29 tahun waktu penjaraannya. Nah, rekan-rekan sekalian, gimana perasaan rekan-rekan terhadap orang ini? Kalau teman-teman sekalian tahu tentang dia, punya uang sebanyak ini melalui hasil korupsinya dan kecurangannya, teman-teman akan ngapain kalau ketemu dia? Ada yang mau ngasih tanggapan? Kalau Ada? jujur minta tip and trick gimana supaya Ada yang seneng sama orang seperti ini? marah, Pak. Marah ya? Enggak senang. Ya banyak ya. Pasti nggak seneng, kita marah. Dan mungkin ada kasus yang lain juga yang masih cukup hangat, yaitu ini ya, seorang anak muda bernama Mario Dandi yang pamer harta kekayaan dan sempat bikin kasus memukuli mantan dari ceweknya ya, sampai koma di rumah sakit, dan akhirnya polisi mengusut, rupanya Mario Dandi ini adalah anak dari pegawai pajak juga yang namanya Rafael Alun. Kekayaan yang sempat dideteksi dan bisa dihitung itu sekitar 26 miliar rupiah. Itu di luar dari kekayaan yang belum terdeteksi dan belum dihitung. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, gimana pandangan dan tanggapan rekan-rekan terhadap yang namanya pegawai pajak? Kalau ada pegawai pajak seperti ini kelakuannya, kira-kira rekan-rekan responnya seperti apa? Ingin ngapain terhadap orang-orang ini? Ada yang mau coba mungkin berbagi ininya, tanggapan? Ingin diapain sih nih orang-orang kayak begini? Bisa open mic, bisa tulis di kolom chat. Ada yang menanggapi? Ditunjuk aja Pak B, ditunjuk. Ditinju ya. Nggak bisa diapa-apakan lagi, Pak Abe. Udah gak bisa ya. Doakan saja, doakan saja. Oke. Oh, ini ada yang tulis di kolom chat ya. Dihukum, iya. Nah, jadi rekan-rekan memang itu adalah hal-hal yang umum dan memang pantas mereka dapat ya. Dengan kecurangan mereka, mereka bisa sampai kaya raya, berarti ada orang-orang masyarakat yang dengan taatnya terhadap aturan mau bayar pajak, ternyata pegawai pajaknya malah mencuri uang tersebut untuk kekayaan pribadi mereka. Kita pasti kesel, kita pasti marah, kita pengen tinju mereka, kita pengen hukum mereka. Nah, dan ternyata penulis Injil Matius juga adalah seorang pemungut cukai, seorang pemungut pajak. Nah, jadi rekan-rekan, di awal ini saya hendak memperkenalkan tentang siapa penulis dari Injil Matius.
yaitu seorang bernama Matius. Nah, di dalam perikop kita hari ini, dia memperkenalkan, oh ya, bagi koruptor itu hanya satu dimiskinkan, Pak. Iya, ya tapi hartanya diambil untuk masyarakat ya. Nah, jadi Matius menyisipkan kisah tentang dirinya di dalam Injil yang dia tulis. Nah, kita lihat di dalam pasal 9 ayat 9 sampai 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, saya ajak kita untuk melihat lebih dalam tentang siapa penulis Injil Matius ini melalui kisah yang barusan kita baca. Nah, rekan-rekan, di situ disebut ada seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Jadi Matius ini adalah pemungut cukai. Nah, untuk seseorang itu bisa menjadi pemungut pajak pada zaman itu, dia itu harus seperti membeli jabatan dengan adanya lelang. Jadi pada waktu itu pemerintahan Romawi memberikan semacam kesempatan untuk orang-orang Yahudi mengikuti lelang posisi pekerjaan sebagai pemungut pajak. Nah, artinya untuk orang bisa menjadi pemungut pajak, dia harus mengumpulkan uang yang banyak agar bisa tanda kutip membeli pekerjaannya tersebut. Nah, jadi bisa dibayangkan ketika sudah keluar uang banyak, maka waktu dia bekerja, pasti dia akan berpikir untuk balik modal. Bagaimana caranya dia bekerja dan melalui pekerjaannya dia bisa balik modal. Nah, yang menariknya ternyata pemerintahan Romawi itu tidak menggaji mereka. Jadi bisa dibayangkan begitu susahnya mendapatkan posisi itu dan mereka harus cari uang sendiri. Sehingga sudah menjadi pendapat umum bahwa pemungut cukai pada waktu itu menagih pajak pasti berkali-kali lipat lebih tinggi daripada yang seharusnya ditetapkan dari pemerintah penjajah Romawi waktu itu. Makanya orang pemungut cukai, pemungut pajak sangat dibenci masyarakat pada waktu itu. Mereka berkhianat, memeras rekan-rekannya atau bangsanya sendiri, dan kemudian mereka bekerja kepada pihak penjajah. Jadi rekan-rekan bisa bayangkan betapa orang-orang seperti Matius ini sehari-harinya pasti dibenci banyak orang. Nah, tapi di dalam bagian ini, Yesus menjumpai dia dan mengatakan, "Ikutlah aku." Nah, nama dia Matius. Nah, tapi nanti kalau rekan-rekan lihat kembali di dalam Alkitabnya, maka akan ada semacam ayat-ayat paralelnya. Jadi kalau rekan-rekan pakai Alkitab buku atau Alkitab di handphone yang ada judul perikop, kemudian ada pembatasan ayatnya, nanti di bagian berikutnya ada ayat yang mengisahkan kisah yang serupa, entah dari Injil Markus atau Lukas dan seterusnya. Nah, di dalam bagian ini Injil Lukas juga mencatat, tapi namanya Lewi. Lukas 5 ayat 27 namanya Lewi, tapi ini berkaitan dengan orang yang sama. Jadi orang ini disebut juga Matius dan disebut juga Lewi. Nah, cuma pertanyaannya yang mana duluan? Apakah dia ini pada saat yang sama namanya Matius dan pada saat yang sama namanya Lewi, atau dulu namanya Matius kemudian menjadi Lewi, atau namanya dulu adalah Lewi kemudian menjadi Matius. Nah, kita akan lihat di sini yang mana yang terjadi. Nah, di dalam Matius 10 disebut ada 12 rasul Yesus. Salah satunya Matius pemungut cukai. Jadi Matius di sini dia kembali memasukkan identitasnya si penulis Injil sekaligus mantan pemungut pajak. Jadi setelah dipanggil oleh Tuhan tadi di dalam pasal 9, kemudian dia diangkat menjadi rasul oleh Yesus.
Nah, kemudian kalau kita lihat pembandingnya di dalam Injil Lukas, tadi Lukas pasal 5 ayat 27, nah sekarang Lukas 6 ayat 13 sampai 16, artinya pemilihan rasul ini sudah terjadi. Sudah terjadi, tapi ada peristiwa yang mendahului, yaitu Lewi dipanggil oleh Yesus untuk ikut dia. Nah, begitu di Lukas pasal 6, nama Lewi tidak ada. Yang ada adalah Matius. Nah, jadi dari sini kita dapat kesimpulan bahwa si penulis Injil Matius dulu namanya Lewi, tapi kemudian dia ganti nama menjadi Matius. Jadi waktu Tuhan Yesus menjumpai orang ini, sebenarnya namanya awalnya adalah Lewi. Begitu Yesus menjumpai dia, mengajak orang ini ikut Yesus, dan kemudian diangkat menjadi rasul, ternyata namanya menjadi Matius. Nah, kita coba lihat apa sih arti nama Lewi. Nah, Lewi arti namanya itu dalam bahasa Ibrani ya, kata Lewi ini artinya terikat. Jadi ini berkaitan dengan orang-orang anak dari Yakub yang namanya Lewi, kemudian Lewi punya anak, keturunan, dan seterusnya. Ini artinya terikat. Maksudnya terikat adalah orang-orang Lewi ini adalah orang-orang terikat kepada Allah, di mana mereka adalah orang-orang yang harus melayani Allah untuk ibadah, persembahan, korban, dan seterusnya di bait Allah. Jadi artinya Lewi artinya terikat, dan pada waktu itu maksudnya terikat kepada Allah. Nah, tapi di dalam kisah kita hari ini, kita melihat bahwa Lewi ini bukan terikat kepada Allah, tapi terikat kepada uang. Dia menjadi orang yang sangat ambisius, pengen banget dapat uang. Ini bukan maksudnya kita anti sama uang, kita butuh uang, tetapi ketika kita tergila-gila dengan uang, kita begitu cinta akan uang, seolah-olah uang itu menjadi segala-galanya, membuat kita bisa puas, senang, bahagia selamanya. Maka yang kita lihat, Lewi terikat dan menjadikan uang sebagai berhalanya. Sehingga dia tanpa rasa belas kasihan, tanpa rasa malu, tanpa rasa sedih, menagih pajak yang melampaui dari yang ditetapkan, dan itu dia terus-menerus melakukannya bertahun-tahun demi uang. Nah, tapi ternyata namanya kemudian berganti menjadi Matius. Apa arti nama Matius? Ternyata arti nama Matius ini dari nama bahasa Yunani yang berasal dari bahasa Ibrani, artinya hadiah dari Allah. Nah, indah ya rekan-rekan ya. Bagaimana seorang yang dulunya begitu terikat dengan uang, yang tergila-gila dengan uang, yang berani tanpa malu, dengan tanpa belas kasihan memeras teman-temannya sendiri, saudara sebangsanya sendiri demi uang, tiba-tiba kemudian berkata, saya adalah hadiah dari Allah. Nah, pertanyaannya kok bisa seperti itu? Kita lihat di sini terjadi perubahan hidup, rekan-rekan. Sehingga ketika dulu Lewi bisa menguras banyak uang dari rakyat sebangsanya, di dalam Injil Lukas pasal 5, dia bikin perjamuan besar untuk dia maksudnya Yesus, di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, dari orang yang awalnya terikat dengan dosa cinta uang, yang intinya uang harus untuk dirinya sendiri, uang itu nggak boleh berkurang, kalau bisa harus terus bertambah. Tiba-tiba di ayat ini dikatakan dia bahkan bersedia keluar banyak uang, siap rugi untuk mengadakan perjamuan besar-besaran, agar pemungut-pemungut cukai, teman-teman dia yang sama-sama pemungut pajak, bisa ikut perjamuan dan ketemu dengan Yesus. Dia berubah menjadi hadiah Allah bagi sesama, khususnya orang-orang yang juga terikat dengan uang seperti dia di masa lalu. Kenapa bisa terjadi perubahan hidup seperti ini? Apa yang membuat hidupnya berubah? Dan yang lebih indah lagi adalah ketika Matius ketika Lewi sudah menjadi Matius, kemudian dia nulis Injil, sehingga kita bisa dapatkan kitab Injil Matius seperti sekarang.
Nantinya dia kemudian memberitakan Injil sampai akhirnya di Ethiopia dia ditangkap dan dibunuh dengan pedang karena dia berani memberitakan Injil agar orang bisa kenal Yesus. Dia nggak takut mati, dia nggak merasa menyesal untuk mati, dan kita lihat dia rela mati agar orang bisa dengar Injil. Nah teman-teman, perubahan hidup ini begitu drastis. Pertanyaannya kenapa bisa seperti ini? Apa yang membuat orang yang begitu jahat terhadap sesamanya? Apa yang membuat orang yang punya masa lalu yang sangat buruk di masa lalu kok bisa sedemikian berubah, bahkan bersedia untuk mengorbankan dirinya untuk orang lain, untuk Tuhan? Dan jawabannya adalah perkataan Yesus, alias firman Tuhan Yesus. Ketika Lewi lagi bekerja, lagi nagihin pajak, tiba-tiba Yesus bilang, ikutlah aku. Bayangkan ada seorang yang bukannya marah-marahin, bukannya nuduh-nuduh, bukannya kemudian, kamu jahat, kamu salah, tapi dibilang, ikutlah aku. Ada seorang yang begitu penuh dengan wibawa, penuh dengan karisma dan kasih, mengajak seorang yang penuh dengan dosa untuk mau mengikut dia. Sehingga akhirnya dikatakan, Lewi atau Matius ini segera mengikut Yesus. Sehingga teman-teman sekalian, apa sih rahasianya untuk orang hidupnya bisa berubah? Jawabannya adalah firman Tuhan. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, kiranya melalui sekilas kisah tentang Matius ini, biarlah ini yang menjadi semangat buat kita juga ketika kita baca pasal demi pasal di dalam Alkitab tiap-tiap hari. Kiranya melaluinya kita berdoa, Tuhan kiranya Tuhan ubahkan hidup saya. Tuhan kiranya baharui, perbaiki hidup saya dengan firman Tuhan. Sehingga pasal demi pasal yang kita baca itu Tuhan pakai untuk mengubah cara berpikir kita, perilaku kita, sikap hati kita, cara kita menilai sesuatu, dan seterusnya. Nah, rahasianya apa? Rahasia apa untuk kita mau berubah ketika kita dengar firman? Nah, Matius 9:13 di dalam kisah Matius juga dikatakan, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ini adalah kata-kata respon dari Tuhan Yesus ketika orang Farisi bingung. Kok ngapain ya Tuhan Yesus malah deket banget sama orang yang dianggap jahat, orang yang bobrok, orang yang buruk. Kenapa Yesus malah deket banget sama dia? Nah, Yesus bilang, aku tuh datang untuk orang-orang berdosa seperti Matius, seperti Lewi. Nah, artinya rekan-rekan sekalian, ketika dikatakan, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, Tuhan Yesus mau bilang begini, percuma kamu beribadah, dalam hal ini memberikan persembahan, tetapi kamu merasa diri kamu sebagai orang yang benar, gak perlu berubah, gak perlu bertobat. Nah, kalau ini yang terjadi, maka setiap kali kita baca Alkitab, kita tidak akan mengalami perubahan hidup, kita nggak mau berubah. Jadi rahasianya adalah, apakah kita masih merasa diri benar sehingga tidak perlu pertobatan? Jika demikian, sampai kapanpun kita tidak akan bersedia diubah oleh Yesus. Jadi rekan-rekan sekalian, biarlah sampai bagian ini, mari kita minta pertolongan Tuhan agar kita diberikan kerendahan hati. Kesadaran bahwa kita ini tetap bukan manusia yang sempurna, masih banyak kekurangan dan harus terus-menerus bertobat, terus-menerus berubah. Sehingga ketika baca Alkitab, kita bersedia untuk berubah meskipun memang tidak mudah, tapi ada kesediaan, ada kerinduan, ada kemauan untuk berubah. Nah, jadi inilah yang terjadi dalam hidup Matius. Perjumpaan dengan Yesus itulah yang membuat hidupnya berubah. Nah, di dalam Injil Matius, Matius mau mengisahkan tentang siapa sih Yesus ini, siapakah pribadi yang telah mengubah hidupnya ini. Nah, di dalam Matius 1 ayat 1 dimulai dengan kata-kata, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Jadi, Matius mengatakan bahwa orang yang menjumpai dia, pribadi yang mengajak mengikut dia ini adalah Yesus yang merupakan anak Daud, anak Abraham. Maksudnya bukan anak secara langsung, tetapi keturunan jasmaniah dari Daud dan Abraham. Jadi, Yesus adalah penggenapan janji Allah bagi dunia, bagi umat manusia. Nah, makanya nanti kalau rekan-rekan baca atau mengingat kembali awal-awal baca Injil Matius, di situ dituliskan tentang silsilah Yesus.
Jadi kalau rekan-rekan baca, nanti kalau membaca lagi, menariknya meskipun disebutkan beberapa nama raja, hanya Daud yang diberikan gelar raja, sisanya enggak. Jadi menunjukkan bahwa Yesus ini keturunan Raja Daud, raja yang diurapi oleh Allah, raja yang mau diberkati oleh Allah, dan melalui raja ini Allah mau memberkati umatnya. Nah, kemudian di dalam silsilah Yesus disebutkan juga beberapa nama perempuan. Misalnya ada Tamar, ada Rahab, ada Ruth, ada istri Uria, ada Maria. Nah, yang menariknya rekan-rekan sekalian, ternyata 5 perempuan yang ada dalam silsilah ini adalah 5 perempuan yang ternyata punya reputasi yang buruk. Tamar itu dia punya anak dari mertuanya sendiri. Rahab, dia ini pekerjaan lamanya seorang pelacur. Ruth, dia adalah seorang kafir, seorang non-Israel. Nah, istri Uria, ada yang tahu siapa istri Uria? Batsheba. Ya, betul, Batsheba. Nah, kenapa kok nggak ditulis saja namanya Batsheba? Kenapa harus dibilang istri Uria? Ya, pertanyaan agak berat ya. Nah, tapi rekan-rekan justru dalam bagian ini, Alkitab mau bilang bahwa Daud itu meskipun dia raja, di mana Allah ingin memberkati umatnya melalui raja ini, ternyata Daud juga punya reputasi yang buruk. Dia ngambil istri orang lain. Makanya disebut istri Uria. Artinya tindakan Daud waktu pas mengambil Batsheba sebagai istrinya, dan kemudian menaruh Uria di posisi depan ketika berperang, akhirnya lebih cepat dibunuh. Itu sesuatu yang Allah itu benci, Allah nggak suka, Allah benar-benar murka. Jadi Daud di satu sisi raja yang sangat hebat, tapi Daud juga yang melaluinya justru menjadi sebuah silsilah yang cacat. Nah, Maria juga demikian. Dalam artian, dia ini baru tunangan, tapi udah hamil duluan. Memang di dalam kisahnya dia mengandung karena pekerjaan Roh Kudus. Tetapi orang-orang masyarakat sekitarnya nggak ada yang tahu, karena hanya Maria dan Yusuf yang tahu melalui kehadiran malaikat yang menjumpai mereka. Nah, jadi saudara bisa bayangkan Maria belum nikah, udah hamil, sehingga bagaimana pandangan masyarakat pada waktu itu terhadap Maria? Pasti tidak, bukan hal yang mudah dan baik. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, ada silsilah dari beberapa perempuan di sini yang ternyata justru malah memberikan citra yang negatif terhadap Yesus. Nah, jadi kalau rekan-rekan lihat Matius 1 tentang silsilah Yesus, ditutup dengan bagian ini. Dari Abraham ke Daud ada 14 keturunan, dari Daud ke Babel ada 14 keturunan, dari Babel ke Kristus ada 14 keturunan. Nah, jadi semacam silsilahnya itu ada 14, 14, 14. Jadi kita bisa lihat ini adalah satu angka yang unik ya, karena buat orang-orang Israel pada waktu itu 14 itu kan berarti 2 kali 7 ya, selain 1 kali 14. Nah, 2 kali 7, dan 7 itu angka kegenapan, angka yang genap, angka yang utuh, angka sempurna. Itu angkanya Allah. Nah, jadi mau dibilang bahwa ini adalah cara Allah untuk menggenapi janjinya untuk memberkati dan menyelamatkan dunia ini. Nah, kemudian nama Daud itu sendiri berdasarkan abjad Ibrani, ya ini mungkin rekan-rekan nggak perlu terlalu tahu ya, tapi ini satu hal yang menarik, bahwa dari numeriknya itu D, nah itu Dalet ya, ini Dalet, ini Yod, ini Dalet, jadi di total-total, jadi ya itu angkanya sama ya. Jadi menarik teman-teman sekalian, bagaimana ternyata dari namanya pun ada unsur yang mengatakan bahwa ini orang ini adalah menjadi kegenapan dari janjinya Allah. Ya. Nah, penjelasan lanjut tentang Mesias yang dijanjikan tersebut, rekan-rekan bisa lihat ya,
arti nama Yesus. Nah, ini biasanya kita orang Kristen seringkali nggak tahu ya arti nama Yesus itu apa. Arti nama Yesus itu adalah kalau dalam bahasa Ibrani itu ini YHWH ini dalam bahasa Ibrani memang nggak ada huruf vokalnya, semua konsonan, huruf mati. Jadi memang agak susah dibaca. Sehingga ya ini artinya kalau dibaca ya Adonai dalam bahasa Ibrani artinya Allah. Jadi Yesus itu adalah artinya Allah adalah keselamatan. Jadi maksudnya melalui pribadi ini Allah mau menyelamatkan umatnya. Nah pertanyaan menyelamatkan dari apa? Jawabannya dari dosa. Nah jadi rekan-rekan sekalian kalau kita lihat tadi silsilah Daud yang ternyata di satu sisi hebat tapi ternyata justru melalui dia akhirnya bangsa Israel dibuang ke Babel. Ternyata Daud yang hebat dan bisa menyelamatkan umat Israel dari penjajahan bangsa Filistin, melawan Goliat dan seterusnya. Tapi ternyata dia kalah melawan dosa. Gagal untuk menang atas dosa. Jadi butuh Daud yang lebih baik dari Daud yang ini. Nah jadi dari sini mau dikatakan bahwa Yesus ini adalah Mesias yang dijanjikan yang berasal dari keturunan Daud. Dan menunjukkan bahwa Daud ini meskipun hebat tapi nggak sempurna. Orang Israel butuh Daud yang lebih hebat. Dan itulah Yesus. Yesus yang bisa mengalahkan dosa, yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa, sehingga manusia bisa nantinya menang atas dosa. Nah kemudian disebut lagi tadi, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Nah jadi orang Yahudi itu memang sangat bangga dengan dirinya sebagai keturunan dari Abraham. Nah, kenapa? Karena dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 itu dikatakan bahwa Allah memang berjanji untuk memberkati Abraham dan melalui Abraham orang bisa diberkati atau orang bisa dikutuk. Wah, kan enak banget ya. Jadi orang seperti ini dan enak banget jadi orang yang berasal dari keturunan Abraham ini. Nah, jadi orang Yahudi itu sangat bangga bahkan seringkali sombong. Tapi justru nanti akan saya ajak kita untuk lihat beberapa ayat bahwa ternyata sebenarnya mereka tidak boleh sombong sebagai keturunan jasmania dari Abraham. Kenapa? Karena Abraham itu dulunya bukan orang yang menyembah Allah. Karena dalam Yosua 24 ayat 2 dikatakan Terah, Abraham, ya ayah Abraham dan ayah Nahor, mereka beribadah kepada Allah lain. Kemudian ketika bicara tentang orang Yahudi, salah satunya yang mereka banggakan adalah mereka disunat. Tapi ternyata Allah itu memberikan janji kepada Abraham 2 kali. Sebelum disunat, di dalam Kejadian 15, dan sesudah disunat, Kejadian 17. Artinya, Allah itu mau memberkati orang-orang yang disunat maupun orang-orang yang tidak disunat. Allah mau memberkati orang-orang yang berasal dari keturunan Abraham secara jasmaniah, yaitu orang Israel, dan juga orang-orang non-Israel. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, makanya kalau tadi kita lihat, silsilah Raja Israel itu diisi oleh orang kafir. Matius 1 ayat 5, misalnya Boas itu punya ini ya, Salomo memperanakan Boas dari Rahab. Jadi Rahab itu namanya tadi dia Rahab ini orang non-Israel, dia orang Kanaan, orang Yeriko. Kemudian Boas memperanakan Obed dari Rut. Rut ini orang Moab, bukan orang Israel. Nah, jadi intinya kita bisa lihat bahwa Allah ini bukan hanya mau menyelamatkan orang Israel, tapi bahkan orang-orang non-Israel. Bahkan istilah Yahudi sendiri itu baru muncul ketika mereka dibuang ke Babel. Nah, ini ya. Oke. Nah, jadi kalau gitu siapa yang dimaksud dengan keturunan Abraham? Nah, kalau dalam Kejadian 12 ayat 7 dibilang, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Atau intinya, aku akan memberkati kamu dan memberikan berkatku kepada keturunanmu. Nah, makanya ini membuat orang-orang Israel bangga banget merasa diberkati Tuhan. Tapi, dalam Galatia 3:16, Rasul Paulus mengatakan, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Nah, makanya rekan-rekan lihat di sini, dikatakan kepada keturunan berarti satu orang, bukan keturunan-keturunannya. Berarti banyak orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, bukan.
Nah, kalau gitu gimana caranya kita bisa menerima janji berkat Allah yang dari Abraham, yang Allah berikan kepada Abraham itu? Jawabannya adalah melalui Kristus. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, melalui bagian ini, saya mengajak kita untuk membuka hati kita. Apakah kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Jika belum, maka kita tidak bisa menerima janji Allah. Nah, kalau rekan-rekan sudah menerima Kristus, mengimani Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, meyakini Dialah yang bisa mengampuni dosa kita, maka janji Allah atas Abraham itu kita juga bisa dapatkan. Nah, sekarang saya ajak kita untuk lihat beberapa hal yang unik dari Injil Matius, yaitu khususnya dalam hal ini pengakuan Petrus. Ada hal yang menarik di sini. Jadi dikatakan dalam Matius 16 ayat 13 sampai 16, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Berarti di situ ada Matius juga. Jadi Matius juga adalah salah satu orang yang ditanya oleh Yesus. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada juga yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, rekan-rekan, ini yang cukup menarik ya. Di sini dibilang bahwa siapakah anak manusia itu? Jadi Yesus memunculkan tema anak manusia yang belum pernah ia sebutkan di dalam bagian-bagian awal di Injil Matius. Nah, setelah masuk pasal 16, muncul pertanyaan ini, muncul penyebutan anak manusia. Ini berarti bahwa pertanyaan ini sangat penting, yang melaluinya Yesus mau menyatakan sesuatu. Nah, jadi sebenarnya Yesus ingin Petrus tuh jawab, engkau anak manusia itu. Nah, tapi Petrus tadi jawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini adalah konsep orang-orang Yahudi bahwa kalau Mesias itu nggak boleh mati. Yang namanya manusia kan bisa mati. Mesias itu harus tidak mati. Kalau mati berarti bisa kalah. Nah, jadi mereka sulit menerima kenyataan bahwa ketika mengikut Yesus akan melihat pemimpin mereka mati. Sehingga mereka punya prinsip Mesias itu nggak mungkin mati. Nah, di sini kita lihat, meskipun Petrus menjawab seperti itu, ternyata Yesus berespon. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah mau tidak akan menguasainya. Nah, jadi di dalam ayat 17, Tuhan Yesus memuji Petrus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, Simon Petrus. Nah, kenapa disebut berbahagia? Karena apa yang dikatakan Petrus tidak salah. Tidak 100% salah. Tapi Yesus ingin mendengar jawaban Petrus yang lebih utuh lagi. Nah, ketika ayat 18 mengatakan kata akan, engkau adalah Petrus, aku akan mendirikan jemaatku. Ini artinya nanti, bukan saat ini. Kenapa? Bukan saat itu maksudnya waktu pas di pasal 16 ya. Karena pengertian kristologis itu maksudnya pengertian tentang siapa Kristus yang dimiliki para rasul, itu ternyata belum utuh. Berhubung dia hanya mengerti Yesus sebagai anak Allah yang hidup, bukan harusnya termasuk anak manusia juga, ya. Nah, jadi rekan-rekan sekalian dalam bagian ini kita bisa melihat bahwa Yesus adalah anak Allah sekaligus anak manusia. Dia adalah Allah sejati dan juga manusia sejati. Kalau tidak demikian, kita tidak bisa mengalami keselamatan. Karena hanya manusia yang bisa mewakili manusia, tapi karena manusia sudah berdosa, kita butuh pribadi yang tidak berdosa. Dan itulah Yesus. Dia manusia sekaligus Allah yang tidak berdosa, sehingga dialah yang paling bisa membebaskan kita dari dosa. Membebaskan kita dari dosa, karena dia Allah, maka dialah yang paling bisa untuk memberikan kebahagiaan dan kepuasan buat kita. Bukan barang-barang secara fisik, itu bisa memenuhi kebutuhan jasmani kita, tapi tidak bisa memenuhi kebutuhan dan kebahagiaan jiwa kita. Ya, rekan-rekan sekalian, sampai bagian ini materi yang saya mau bagikan, meskipun sebenarnya masih ada beberapa bagian lagi. Nah, rekan-rekan, saya memberikan kesempatan untuk kita
ada yang kalau mau menanggapi apa yang saya sampaikan silakan. Kalau ada yang mau ditanya berkaitan dengan pembacaan Injil Matius juga boleh ya. Ya, silakan dari rekan-rekan gimana? Ada yang mau nanggapi atau ada yang mau bertanya? Ada yang mau Herianto mau tanya ya. Bu Kiweng ya? Oke. Her, enggak, bukan. Tadi saya lihat Herianto buka mute-nya, dia mau bicara. Oh, oke oke. Ya, silakan silakan. Herianto, nggak kedengeran loh. Di Nggak kedengeran, Her. unmute aja Pak Herianto. Di Yang teman-teman yang mau tanya, silakan ya. Jangan Tes. malu-malu ya. Halo, tes. Udah nggak? Ya, sudah kedengeran kok. Udah. Ya. Ini kan saya mau tanya, pas Tuhan Yesus ngusir setan, terus setan itu nggak boleh memberitahukan bahwa kamu adalah Mesias gitu, anak Allah. Kenapa ya? Maksudnya, kenapa Tuhan Yesus nggak menutup perkataan dari setan itu? Maksudnya, apakah setan itu, maksudnya biar orang-orang tahu, oh itu dia ada Mesias. Kenapa gitu? Pertanyaan sih gitu aja sih. Yang saya tanyakan, Tuhan Yesus kenapa nggak boleh memberitahukan bahwa melarang bahwa dia adalah Mesias, anak Allah. Ya itu aja sih. Oke. Ya, makasih Kang Yadi. Ya. Ya, itu memang jadi kenapa Yesus melarang roh jahat itu untuk menyatakan identitas Yesus yang sebenarnya. Nah, jadi di satu sisi memang ini salah satu hal yang menarik ya, bahwa roh jahat aja bisa kenali Yesus. Bisa tahu ya gitu. Bisa tahu Yesus sebagai anak Allah. Mereka takut, nah cuma memang nggak berubah hidupnya ya. Kita seringkali malah nggak takut sama Tuhan ya, tapi takutnya sama iblis ya. Oke. Nah, kenapa dilarang? Karena begini, kalau Tuhan Yesus, jadi ibaratnya pengakuan yang diharapkan itu bukan pengakuan yang keluar dari mulut roh jahat. Oh. Yang pertama, karena pengakuan dari roh jahat itu ya ibaratnya mungkin kita berpikirnya, wah ini bisa mendukung Yesus nih untuk makin dikenal orang-orang. Nah, tapi sebenarnya yang diharapkan adalah pengakuan dari manusia bahwa Yesus itu adalah Allah, anak Allah. Nah, dan yang kedua, pengakuan itu karena disebutkan oleh roh jahat, ini pengakuan yang bukan untuk mendukung Yesus sebenarnya, tapi justru malah akan menghambat Yesus. Dalam arti, jadi ketika nanti roh jahat ini teriak-teriak nyebutin, justru nanti orang-orang banyak akan punya cara pandang yang salah tentang Yesus. Bahwa Yesus itu adalah sosok yang bisa melakukan mujizat. Sehingga ya bukannya tidak bisa melakukan, tapi yang dipikirkan adalah, saya hanya mau Yesus sebagai pembuat mujizat saja. Itu aja. Atau yang kedua, wah Yesus ini hebat nih, bisa dipakai untuk jadi pemimpin yang mengalahkan pemerintah penjajah waktu itu. Jadi dianggapnya sebagai pimpinan secara politik. Nah, padahal misi Yesus bukan untuk itu. Yesus adalah untuk membuat orang dibebaskan, diselamatkan dari dosa. Gitu. Itu ya. Jadi kalau tidak dilarang, justru akan menghambat misi Yesus yang sebenarnya. Begitu. Iya, mungkin dalam arti kalau murid-muridnya juga
mengaku bahwa kamu adalah Mesias juga kan maksudnya dilarang juga kan, maksudnya pas Yesus tanya siapakah aku ini gitu kan. Halo, tes. Ya, ya, silakan. Ya, Ya, itu kan mungkin murid-muridnya juga apa ya? Mungkin nggak boleh kasih tahu orang bahwa Yesus itu ada Mesias gitu kan, murid-murid Tuhan Yesus. Maksudnya tidak nggak boleh tahu bahwa dia adalah kayak juru selamat gitu kan. Maksudnya dalam arti pas Tuhan Yesus ada gitu loh. Maksudnya apakah dia mungkin saya juga bingung juga, maksudnya dalam arti Yesus kan tanya siapakah aku ini, apakah memang dia harus benar-benar dari hatinya dia sendiri bahwa kamu adalah Mesias, baru tercurah gitu loh. Maksudnya oh dia ada Mesias. Kalau orang lain mungkin cuma hanya ikut-ikutan karena ada penyembuhan, karena ada kuasa gitu, bukan karena dia mengaku dalam hatinya dia adalah Mesias gitu kali ya. iya. Dan karena ini juga nanti kalau kalau kita baca lagi pengakuan Petrus tersebut, perikop sesudahnya justru Petrus diomelin sama Yesus. Karena apa? Karena waktu Yesus bicara tentang dia yang akan menderita, mati dan dibangkitkan, Petrus malah marahin Yesus. Nggak boleh kayak gitu. Ini pakai Hmm, bahasa saya ya. Nggak boleh kayak gitu. Akhirnya hmm, Yesus malah bilang, enyah kau iblis. Gitu. Engkau hanya memikirkan yang dipikirkan manusia, bukan yang dipikirkan oleh Allah. Nah, jadi hmm, waktu itu pemikirannya murid-murid pun tentang Yesus masih belum lengkap. Bahwa untuk Yesus bisa menyelamatkan manusia dari dosa, Yesus itu harus menderita, mati, dan dibangkitkan. Kalau nggak begitu, nggak akan bisa menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi ya, pemahaman kita itu belum utuh, makanya Yesus seperti merahasiakan dulu. Jangan sampai eh, belum ibaratnya kayak buah gitu ya. Jangan sampai masih mentah, udah langsung dikasih ke orang, dijual. Kecuali memang oh ada iya, pengamatan lebih bijak ya. Beda dari kasus saya. Cuma maksudnya eh, ini belum lengkap pemahamannya, jangan buru-buru langsung diomongin ke orang banyak gitu. Karena kalau tidak malah bisa jadi ya pekerjaan Yesus jadi, dihambat. jadi batu sandungan kali ya. Ya bisa jadi jadi orang malah salah mengerti tentang Yesus gara-gara pemahaman murid-murid yang belum lengkap waktu itu. Oke, oke, thank you. Terima kasih Ko Heri. Ya, ya. Ada yang mau bertanya lagi? Halo Pak B. Ya, halo Pak Musa. Ini kan tadi menarik ya Pak Heri bertanya itu ya. Kayaknya kalau boleh saya kasih ini ya Pak bantuan ini loh. Di Markus 1:45 kan yang baru kemarin kita baca kan ada tuh. Jadi Tuhan Yesus malah melarang kan orang yang sudah ditahirkan itu untuk pergi memberitakan dia. Ayat 44 kan, ingatlah jangan engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah perlihatkan dirimu kepada imam, persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang seperti yang diperintahkan oleh Musa. Tapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana. Sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus datang kepadanya dari segala penjuru. Mungkin itu bisa membantu Pak Abe. Ya, makasih Pak Musa. Jadi memang di Injil Markus juga demikian ya, bahwa Iya. nggak bisa langsung semuanya dikasih tahu karena banyak yang belum siap dengan kalau dikasih tahu dengan utuh tentang Mesias yang sebenarnya seperti apa.
Pak B, ini saya ada sedikit pertanyaan. Silakan Pak. Yang lagi heboh sekarang ini kan, pemberitaan di YouTube, di medsos, kita mendengar pendeta ES. Dia mengklaim bahwa Yesus itu bukan juru selamat, tetapi yang juru selamat itu adalah Tuhan, Allah Bapa. Itu penyelamat, juru selamat yang sesungguhnya. Nah, itu terus menjadi kontroversi di mana-mana, bahkan STT menanggapi dengan keras gitu. Kemudian Pak ES ini kan merevisi, dia ngomong, oh itu kamu potong, itu maksud saya bukan gitu. Nah, mungkin ada tanggapan sedikit Pak Abe untuk topik ini. Oh ya, ya memang saya pernah ketemu juga dengan anak muda yang bergereja di gereja tersebut, gereja Pak ES ini, pendeta ES ini. Jadi memang yang dia dengar juga memang seperti yang video-video itu tunjukkan, bahwa intinya Pak ES ini tidak, dia berusaha untuk enggak memegang tentang Allah Tritunggal. Gitu. Nah, kita di dalam kekristenan, Alkitab itu justru sudah sangat jelas menyatakan bahwa Allah kita itu monoteis, ya, satu monoteis, tapi tiga pribadi. Nah, Pak ES ini dia berusaha untuk mencoba supaya orang nggak bingung, sehingga dia malah justru bikinnya monoteis satu pribadi. Monoteis itu kan Allah yang satu, ya. Nah, memang banyak agama di luar sana selain Kristen itu mereka juga punya pemahamannya monoteis satu pribadi. Nah, tetapi Alkitab kita nggak begitu. Makanya misalnya atau saya ajak kita lihat sebentar satu bagian dari Injil Matius yang biasa kita tahu, ya, dari khotbah-khotbah dari Matius pasal 28. Nah, ini rekan-rekan mungkin ingat, ya, Matius 28 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, dari sini ada berapa nama, rekan-rekan? Ini, ya. Ada berapa nama? Tiga. Tiga. Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah, sekarang kita coba lihat saja bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya misalnya, ini, ya. Kalau ini bahasanya agak susah. Ini. So, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Nah, rekan-rekan, kalau kita ingat tentang bahasa Inggris, biasanya itu kalau ada 3 atau lebih dari 1 benda, maka pasti penunjukannya akan ada keterangan yang sifatnya itu banyak atau jamak istilahnya, plural. Misalnya, saya punya 5 pensil. Maka dalam bahasa Inggris, I have 5 pencils. Jadi ada pensil, tapi ada S-nya. Artinya kan banyak pensil, lebih dari 1. Atau misalnya, saya makan 3 telur. I eat 3 eggs. Kalau telur kan bahasa Inggrisnya egg, ya, E-G-G. Tapi kalau misalnya lebih dari 1, berarti ada S-nya. 3 eggs. Nah, jadi kalau ini 3 nama, harusnya di sini ditulisnya in the names. Nah, ternyata di sini ditulisnya in the name. Jadi namanya 1. Nah, ini makanya rekan-rekan kita bisa lihat bahwa Allah kita itu Allah yang monoteis, tapi 3 pribadi. Nah, ini memang makin bikin susah, ya. Nah, tapi ada seorang teolog bernama Agustinus bilang begini, kalau kamu coba untuk mengerti Allah Tritunggal sepenuhnya, kamu akan kehilangan kewarasanmu. Tapi kalau kamu mau menolak Allah Tritunggal, kamu akan kehilangan jiwamu. Jadi, ya, sampai batasan tertentu, meskipun teman-teman sekalian nggak sampai ngerti banget,
beriman aja. Pilihannya antara you will lose your mind, jadi gila, atau you will lose your soul, jiwamu binasa. Nah, jadi untuk yang pernyataan dari Pak ES itu, yang saya lihat adalah dia berupaya untuk supaya agama Kristen itu nggak terlalu berbeda dengan agama-agama lain, sehingga orang bisa lebih mudah mengerti tentang Allahnya. Padahal sebenarnya Alkitab justru ya itu tadi contohnya, bahwa Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu setara posisinya. Nggak ada, Itu termasuk oneness ya Pak ya? iya, kalau si Pak ES ini, Oke, thank you Pak. sama-sama Pak. Ada yang mau bertanya lagi? Kok TKP biasanya banyak pertanyaan. Iya. Kayaknya ada Pak Teguh deh. Pak Teguh, Ya Pak Teguh, betul Pak Teguh. Munculkan wajahmu. coba tolong di wajahnya ditampilkan, tolong teman-temannya juga yang lain semua, tolong Mau ditampilkan kenalan nih wajahnya. kita nih Pak Kita Teguh. mau kenalan nih, tadi kan belum kenalan ya. Pak Teguh, bisa diperlihatkan wajahnya semua. Kita belum kenal nih muka-mukanya nih. Nah, ini sudah kelihatan ini, mengkilap nih Pak Teguh. Shalom Pak Teguh, salam kenal. Shalom. Malam ini Ya. saya juga baru lihat wajah dari Ibu Weni, wajah dari Pak Musa yang Ya, tiap hari shalom. rajin mengirimkan Baru lihat hari ini Pak Teguh. Puji Tuhan. Tadi Kita saya kenalan ya. saya senang sekali Pak Musa ya sudah mengungkapkan pertanyaan yang lagi ngetren ya. Tadi makanya ini saya untuk kesekian kalinya saya sungguh-sungguh mendapatkan saya meyakini bukan kebetulan, Pak. Jadi ceritanya begini, tadi kan saya ngambil sepeda motor anak saya di servis. Nah, di servis Yamaha itu ternyata pemiliknya seorang Kristen juga. Beliau keturunan dari Manado sana. Nah, sempat saya singgung pendapatnya Pak ES dan saya sampai demikian. Waduh, saya mengalami gegar budaya ini. Karena yang selama ini teolog-teolog yang saya anggap mula-mula saya ketemu waktu saya dinas di Bali, Pak Bambang Nursena, dulu setiap bulan kan kita mengikuti ini ya Pak ya ceramahnya dan terbuka untuk umum. Agama saja apa saja boleh masuk, termasuk yang ateis sekalipun di gedung Bank Bumi Putra daerah Renon Bali itu waktu itu. Ya saya ini ya Pak ya. Saya ngertilah kalau beliau pakarnya. Kenapa? Beliau kan menguasai bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Aramik yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Nah, Bapak tadi pemilik bengkel ini, saya mendapatkan jawaban yang menarik, Pak. Menurut pendapat beliau. Jadi begini ya, sebetulnya itu pernyataan Pak ES itu bukan untuk konsumsi jemaat, katanya. Beliau sampai bilang gini, itu pecah Pak kepalanya kalau kita memikir-mikir yang demikian. Nah, terus tadi saya juga berpendapat, kalau pendapat saya sebagai orang awam, sederhananya tadi Bapak Pendeta kan tadi sudah mengungkapkan bahwa konsep Tritunggal adalah Tuhan kita itu seorang yang Tuhan kita adalah Tuhan yang monoteis dengan ketiga kepribadian. Ya. Ini mungkin pemahaman yang dangkal dari saya. Untuk perjanjian baru kan kita mengenal yang dikenalkan adalah Yahweh, Adonai, Elohim. Perjanjian lama. Ya, perjanjian lama beliau langsung dengan utusan-utusannya, dengan nabi-nabinya.
dengan Musa dalam wujud api. Nah, itu sebagai Allah Bapa. Kemudian perjanjian baru menceritakan garis besarnya pribadi seorang Yesus Kristus yang murni mewujud dalam 100% manusia dalam bentuk tubuh Tuhan Yesus yang bisa dilihat oleh manusia-manusia yang hidup pada perjanjian baru. Zaman sekarang, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, nah itu kan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus kan saya sungguh meyakini, saya sudah mengamini Roh Kudus sudah ditaruh di dalam masing-masing hati kami, hati kita manusia. Jadi boleh juga sih kalau memang tadi saya sependapat juga dengan Bapak yang punya bengkel Yamaha tadi, kalau memang hal itu justru menjadi keraguan apa-apa, nah itu kan malah celaka, Pak. Ya kan? Nah, kita mau cari Allah yang seperti apa lagi? Wong ini kita sudah mendapatkan permata hidup, masa kita sia-siakan? Nah, kalau saya berpendapat, jika saya sudah mentok, ya tadi Bapak juga saya sungguh salut, sudah sungguh mengamuni, jangan menggunakan akal budi kita, ya kita serahkan saja. Kan memang di dunia ini kita kan nggak bisa harus tahu, ngerti, macam-macam semua kita, Pak. Nah, sebagai contoh, masa kita bisa menghitung jumlah rambut? Kebetulan rambut saya udah habis, Pak ya. Gampang hitungnya. Allah yang sedemikian besar, sedangkan batok kepala kita hanya sebesar tempurung kelapa gini, kok kita kok mau arogan, mau kesombongan. Jadi tetap yang punya kuasa adalah yang menciptakan kita, kan begitu, Pak. Ya mestinya kita tetap meminta kepadanya. Syukur-syukur diberi, kalau tidak diberi ya sudah. Makanya saya sekarang sudah menginjak kepala 6, saya sungguh-sungguh merasa bahagia, Pak. Sudah purna juga, jadi waktu saya lebih banyak untuk membaca ini, ya terus terang dulu mengikuti di gereja, apa itu berakar, bertumbuh, berbuah, namun yang kurasakan hanya melulu sebagai program. Nah, saya sungguh bahagia Bapak waktu nge-share pertama kali itu kok langsung yang program denominasi internasional itu. Jadi saya ini sungguh-sungguh merupakan hadiah dari Tuhan buat hidup saya, maka saya akan menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk berbagi dan saya boleh melapor juga ke Pak Musa, dua orang yang ikut baru ini adalah cucu saya loh, Pak. Waduh, puji Tuhan. Anak Luar dari biasa. keponakan saya, namanya si Vincent Sebastian dan Lukas, Pak. Ini Eyang dari yang luar biasa. Ini dari Eyang luar biasa. Margacong generasi pertama sudah, generasi kedua nggak ada, langsung diwakili oleh generasi 3. Ya kan, Pak? Jadi kebahagiaan mana lagi yang boleh aku rasakan? Dan makin ke sini kerinduan itu semakin dimunculkan sukacita. Untuk saudara sendiri ya saya bawa dalam doa. Kristus sendiri kan tidak dipercaya kan di Nazaret itu. Iya benar. Ditolak. Tuhan sudah memberi contoh, masa aku harus maksa? Ya sudah, aku berdoa aja lah. Aku berdoa semoga Tuhan sendiri melalui Roh Kudusnya menggerakkan hati mereka supaya mereka juga mempunyai kerinduan. Nah, kan seperti kita ketahui ya Pak, dalam kejadian itu. Dalam kejadian, kan yang berinisiatif memanggil kita adalah Allah Yahweh sendiri. Tuhan. Hai Adam, di manakah engkau? Ya kan? Nah, sekarang kita sebagai murid-muridnya diberi amanah, diberi tugas oleh Kristus, ya ini Pak, memasyarakatkan dan menginjilkan, membaca Alkitab. Saya yakin gereja Bapak ini kayaknya gereja sending ya, jadi seumur hidup saya baru mendapatkan program seperti ini, membaca Alkitab seumur hidup. Itu di lain-lain tempat saya belum pernah ketemu, Pak. Nah ini menurut saya Bapak sudah gereja Bapak ini sudah melaksanakan Matius 28 yang ayat terakhir itu tuh Pak, jadikanlah semua bangsa murid-muridku. Nah, bagaimana menjadi murid kalau nggak pernah membaca surat cintanya Kristus? Saya memahaminya sesederhana itu saja Pak.
Demikian Pak Musa Amin. Yos, pada malam ini Puji saya Tuhan. sangat happy, saya juga bersyukur boleh berkenalan dengan Ibu Weni, dengan Ibu Yuli, yang tidak henti-hentinya membawakan program ini untuk anak-anak Tuhan agar mencintai Alkitabnya. Amin. Masa kita kalah toh Pak dengan tetangga sebelah, mereka 3:30 itu saya udah bangun mendengarkan mereka dipanggil ya. Ya kita langsung juga. Jadi alangkah segarnya kalau kita pun membaca pada waktu subuh, pikiran kita masih fresh, dan itu Betul, Pak. boleh menjadi bekal untuk aktivitas sepanjang hari kita dari pagi, siang, malam. Demikian Pak, Ibu yang boleh kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Teguh. Satu kata untuk Pak Teguh. Semangat. Satu kata Pak. Semangat luar biasa. Semangat Pak. Ya, ini teman-teman, waktu beberapa hari yang lalu kan saya pernah share ya, Pak Teguh dari grup, salah satu anggota dari grup MBA 4, inilah salah satunya yaitu Pak Teguh. Ya, mungkin ada yang baca nggak di grup GKPI? Ya. Siapa yang baca? Ada nggak yang baca? Semua baca. Apa hanya dilewatkan saja? Ya, ini salah satunya dia, ya. Dari grup Paling rajin. Iya, betul. Oh ya, teman-teman, bagaimana kalau kita ya kenalan, ya, kita sebutkan nama dari grup apa, supaya kita saling mengenal gitu ya. Ya, setuju. Kalau di layar saya, mungkin mulai dari Musa. Saya Musa, halo shalom semua. Saya Musa, GKPI Kartini Jakarta. Saya bergabung di MBA Grup 3. Saya juga diajak, Pak. Saya diajak oleh Ibu Weni. Puji Tuhan, kami sudah berjalan berapa tahun, Ci? 5 tahun ada ya. 5 tahun lebih ada loh, Pak. Puji Lebih, Tuhan. ya. Terus kami berulang terus, lanjut terus, pokoknya sambung terus. Puji Tuhan. Ya, makanya Semoga saya ditanya sama Pak Teguh, sampai kapan bacanya? Saya bilang seumur hidup. Ya, itu benar-benar jawaban yang sungguh-sungguh luar biasa, Bu. Karena baru pertama kali mendengar, ya kan? Di lain-lain tempat kan sudah perjanjian baru khatam selesai sudah, nanti lupa lagi. Nah, ini tiap hari kita harus menyisihkan waktu cukup 3 pasal. Coba. Tuhan sudah demikian baiknya, masa kita membaca suratnya 3 pasal aja nggak mau, ya kan? Iya, betul. Ayo dilanjut sekarang, Sundari, tolong disebutkan. belum di-mute, belum unmute. Dibuka mute-nya. Dibuka itunya. Cisut dibuka unmute. Ya, salam. Nama saya Sundari dari MBA Grup 1, Gereja GKPI. Semangat, Tisun. Semangat. Ya, Herianto. Halo, malam, saya Herianto dari MBA 2 GKPI, Gereja GKPI. Saya ikut juga karena dari teman dari Pak TKP ya. Ya. Mantap. Semangat. Ayo, Eri. Ya. Ya. Ibu Herlina Cung. Tolong dibuka mute-nya Ibu Herlina Cung. Nama saya Herlina Cung dari MBA 3. Saya anggota gereja GKPI. Puji Tuhan. Ajak siapa Ibu? Saya diajak dengan Ibu Weni. Mukanya Pak Musa. Banyak bonusnya nih. Banyak poinnya Ci Weni ini. Ya, setelah katekisasi. Oke, lanjut Yosafat. Mukanya boleh ditampilkan. Termuda nih, Pak. Ini yang termuda nih. Ini anaknya Pak Abraham. Ya, boleh disebutkan Pak Yosafat? Halo Dari semuanya. grup mana? Saya Yosafat dari
mute-nya Grup dibuka MBA lagi 3. dari Iya. Calon Ya. pendeta bilang. Iya. Amin. Oke. Saya dari Mantap ya, grup Safar. MBA, grup MBA 3. Oke. Mantap. Thank you. Dengan Ibu Endang bisa dibuka. Selamat malam, Shalom. Saya Ibu Endang dari Sragen. Saya anggota MBA 4 yang diajak oleh Pak Teguh. Terima kasih. Ibu Endang, Endang, selamat selamat buat bergabung. piye kabare? Ape, Ape, puji Tuhan. Salam kenal, Ya. Bu. salam kenal juga. Ya, senang ya kita bisa bertemu ya di sini ya. Dari Sragen. Kalau Ya, Pak dari Teguh tadi Sragen loh. dari Jogja ya, Jauh. Pak Teguh ya? Ya, Pak Teguh di Jogja ya. Betul. Bu Endang di Sragen. Oke, mantap. Itu desa ya Bu Pak ya? Endang ini, Bu Endang dan Ibu Susilawati itu nih Pak, teman angkatan kuliah saya. Kami bertiga ini alumni dari Farmasi Gajah Mada angkatan 78, Bapak. Wah, Demikian. mantap. Waduh, Waktu zaman mahasiswa, keluarga kakak, kemudian beliau bertiga, termasuk saya kan Protestan ya. Kemudian juga saya juga berusaha mengajak teman-teman dari Katolik, kan saya nggak membeda-bedakan. Namun kayaknya mereka masih ragu-ragu, terus bilang ini sudah ikut dengan komunitasnya. Terus saya bilang ya bagus sih. Nah, kemudian ada satu teman SMA saya juga Pak, beliau seorang murtadin, tinggal di Pekanbaru, dan waktu itu saya mengajak juga beliau bersikukuh membaca sendiri. Waduh, membaca sendiri ya. Kalau membaca sendirian godaan iblisnya lebih kenceng tuh Pak. Karena saya dalam kurang 1 bulan mesti drop out kalau membaca. Makanya ini nggak kuat. Program yang diadakan oleh GKP ini sungguh-sungguh luar biasa. Saya selalu memberi semangat mereka. Kalau kita berjalan jarak pendek, bolehlah kita sprint. Gitu. Namun kan perjalanan panjang ini kan maraton. Kita harus bersama-sama. Karena fungsinya adalah saling mendukung, saling mendorong. Seperti perjalanan, kalau kita melakukan perjalanan itu menyeberang membelah Sungai Nil ya Bu ya, membelah Laut Mati itu. Kalau kita lihat film The Ten Commandments kan sedemikian eksotiknya itu. Musa Pak yang belah Pak. Iya. Nabi Musa ya. Bukan Musa. Nabi Musa Yosua. Bukan. Jadi saya pikir ini patut untuk dimasyarakatkan Bu. Betul. Jadi siap. Nah, di lain-lain gereja saya belum pernah mendapatkan seperti ini. Ada ya cuman satu pasal gitu, tapi ya rombongan gitu ya. Jadi kayaknya di masa pandemi ini kemudian kita boleh memanfaatkan teknologi Zoom ini, menurut saya kok ini berasal dari atas jua. Ya kan? Ya. Jadi selama ini mungkin lebih banyak nonton sinetron, ya sekarang back to basic lah. Ya. Amin. Oke. Ya. Oke, lanjut dulu. Kita lanjut dulu ya kenalannya ya. Ya, Ibu Yuli. Ibu Ibu siapa? Yuli boleh dibuka. Oh, Yuliana. Yuliana Lukman. Oke, saya Yuli, istrinya Musa ya. Saya ada di grup 4. Saya diajak oleh Bu Weni ya. Dengan syarat sih awalnya. Dengan syarat 3 pasal aja setiap hari. Karena 5 pasal, kalau 5 pasal saya nggak kuat ya, saya nggak ikut gitu loh. Akhirnya dibuka juga tuh 3 pasal. Aduh. Ya, tapi puji Tuhan sih, ya saya ketemu Pak Teguh ini ya. Mungkin grup 4 kan udah banyak nih ya. Mungkin Pak Teguh boleh siap-siap Pak Teguh. Salam kenal deh buat Pak Teguh. Siap-siap untuk berbagi
Jadi ketua kelompok. Grup ya. Mungkin Pak Teguh akan mimpin satu grup lagi nih. Bener nggak Bu Kiweng? Bu Eni? Maksudnya? Kalau kebanyakan ini apa Oh, referensi kalau dari Pak Teguh, boleh lah nanti Pak Teguh dipersiapkan untuk buka grup baru satu lagi, mana tahu bisa berkembang lagi, beranak lagi kan grupnya. boleh siap. Nanti dia diatur lagi. Siap, Pak Teguh. Teguh siap, Pak Teguh siap kok. Udah diajarin. Udah di training ya. Udah di Oke. training, betul. Oke. Namanya. Ya, lanjut ya. Edi boleh di ini buka mute-nya. Tes, halo. Ya, kedengeran. Ya, dengar. Ya, nama saya Edi. Saya grup MBA 3. Oh iya, Edi. Ayo, Edi. Semangat, Edi. Iya. Oke, lanjut Roni. Halo. Halo juga. Halo. Shalom juga. Halo. Assalamualaikum. Dari grup mana, Roni? Dari grup MBA 2. Ya. Yang ngajak siapa? Ngajak Ibu Weni. Oh, saya. Dapat poin lagi. Dapat poin lagi nih banyak. Semangat, nih poinnya. Roni. Ya. Oke, semangat. Ibu Cece? Shalom semuanya. Shalom. Saya bernama Shalom. Yong Cucuy, MBA grup MBA 1. Saya juga diajak sama PNT Weni. Thank you. Wow. Semangat Bu Cucuy. Semangat. Ya, Ya, terima kasih. semangat. Sundari tadi sudah belum ya? Sundari Sudah. sudah ya tadi? Sudah. Oke, lanjut ya sekarang ya. Miley belum, Ya. Miley. Ya, Miley. Dibuka mute-nya, Miley. Halo, saya Miley dari Halo grup juga. MPA 2. Oh iya. Semangat, Miley. Oke. Semangat. Bu Linda. Ibu Linda? Ya, Ibu Linda. Istrinya siapa? Kasih tahu dulu. Istrinya siapa nih? Ayo jalan. Ketutup mic-nya, Bu. Mute-nya dibuka. Oh iya, halo semuanya, shalom. Shalom. Nama saya Lindawati, istri Pak Abraham. Ya, saya ikut MBA 3. Dulu MBA 1 diajak Bu Weni. Pernah absen. Tapi saya menikmati membaca MBA, jadi kangen, jadi minta dimasukin lagi di grup, jadi di grup MBA 3 oleh penatua Weni. Terima kasih banyak. Ya, Kasih semangat Bu Linda. Oke, sekarang lanjut. Ibu Susilowati Susana. Ini dari ini nih. Dari Pak Teguh nih. Ya. Dari kota mana, Bu. Ibu Susi? Bu Susi? Dari Sragen apa dari Jogja? Boleh dibuka video itunya, tampilkan wajahnya Ibu Susi. Halo. Lagi nggak bisa, mungkin sih. Ini jadi Pak Teguh ini ya, apoteker ya atau apa? Mute-nya dibuka. Unmute. Iya, betul, Pak. Oh, mantap. Ibu Endang juga apoteker. Ya, Ibu Endang, saya, Ibu Susi, kemudian Pak Lontung Sinaga. Oh, itu apoteker semua. Itu. Mantap. Ya, apoteker semua. Ya. Kalau tadi Pak, cucunya Bapak siapa namanya? Vincent ya? Itu usia berapa, Pak? Vincent Sebastian Santoso. Dia masih kelas Usianya 3 berapa? SMA. Oh, 17 Usianya, ya? 16. Mana? Anaknya masih ada ya? Enggak ada. Kelas 3 SMA berapa itu?
17 ya. 16, 17 ya. Kalau itu Oh, siapa? sudah live Lukas? ya. Lukas, Pak? Lukas SMP. Oh, SMP kelas berapa? SMP Kelas kelas 2 berapa? apa kelas 3 ya? Oh, di Kelas kota 2 yang apa berbeda kelas ya? 3 itu. Mereka di Jogja juga atau di Jakarta, Pak? Lukas dan Vincent tinggal di Magelang. Saya kan aslinya dari Magelang. Oh, di Magelang. Gitu. Boleh lah. Nah, Sekali-sekali jadi kita kemarin reuni di Magelang. boleh. Oh iya, maaf. Lanjut, Pak. Siapa lagi Hari ya yang Sabtu. ini namanya lo nggak Pak ada Bun nama. Simin bukan? TSI. Pak Bun Simin bukan? Oh, ada satu lagi. Masih saudara saya. Ini kayaknya beliau nggak hadir nih. Ibu Tusi Inawati. Oh iya, Ibu Tusi. Halo Ibu Tusi, halo juga Ibu Tusi. Oh, Ibu Tusi. Salam. Shalom. Iya, Ya kenalkan ya saya Weni ya. ya, makasih. Oh, ini ada nih orangnya. TSI ya, Ing? Ya, ya. Ya Ibu Tusi dari Pak Teguh ya. Dari kota mana? Ini Ibu Tusi ini saudara saya, satu marga dengan saya ini. Marganya apa? Teman main marganya Cong. Cong. Pak Cuang Teguh juga Jianli. Cong. Cuang Yes, Jianli. Cuang Jianli. Bisa Mandarin Willy Pak Teguh ini ya? Dosan. Sama dengan Willy Dosan. Enggak, ya itu umuran dengan saya itu Pak dia itu. Oh iya betul. Tapi Yang jago bedanya karate dia ya. artis, aku biasa gitu. Sama ya. Habis ya, Ci. Oppo F7 siapa ya? Oppo F7. Nggak tahu nih. Ibu Tusi tinggalnya di Bandung, Pak. Oh, Ibu Tusi di Bandung. Apoteker juga ya, Pak? Bukan. Ya. Artis. Ya. Okay. Enggak juga. Ibu rumah tangga. Ini yang Oppo F7 namanya bisa ditampilkan wajahnya. Itu dia Ibu siapa itu? Ibu siapa ya ini? Oh, Ibu Hen Kim. Ya bukan? Iya. Ibu Hen Kim. Silahkan Bu Hen Kim perkenalkan diri. Saya Hen Kim dari grup MBA 3. Diajak membaca oleh Bu Weni. Puji Tuhan. Dapat satu lagi poin. Siapa lagi yang belum belum kenal? Siapa lagi ya? Ada nggak? Udah semua. Ada yang Alika sudah nggak Amera ada. itu siapa ya? Alika Amerika sudah nggak ada. Tadi ada ada Lukas, ada Vincent. Coba tolong dong yang ada siapa ya? Pak PKP sudah keluar, Ibu Cioli keluar, mungkin ada kegiatan. Nah, sekarang yang baru masuk namanya siapa? Roni sama yang ini sama nggak sih? Yang ini mana ya, Ron? Roni, ada yang ini nggak? Belum, dia belum connect audionya. Belum connect audionya. Roni ada yang ini? Udah sih, cukup lah sih. Oke lah ya, kalau gitu ya. Ya. Kita akan mengakhiri untuk pertemuan pada malam ini ya. Nanti kita bertemu kembali mungkin di kitab Markus ya. Kalau Markusnya sudah selesai, kita akan bertemu kembali ya. Gitu. Nanti di Zoom meeting lagi. Ya, kita akan tutup ya dengan doa, minta Pak Abraham ya tutup doa ya. Mari kita berdoa. Bapak Sorgawi, kami bersyukur di malam hari ini Engkau memberikan kami kesempatan dan kami mau meluangkan waktu untuk bisa bersekutu dan juga mengikuti pembinaan pada malam hari ini, rangkuman ataupun pengenalan tentang Injil Matius. Kiranya materi yang kami dengar, yang kami dapat itu Tuhan pakai dan berkati, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman yang mengalami dan mau diubahkan oleh Tuhan, dan rindu juga untuk terus menekuni firman Tuhan, sehingga hidup kami
hidup yang semakin mencintai Tuhan. Doa kami ya Bapa, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah bergabung, itu semua karena Tuhan yang menolong kami. Kami bersyukur juga untuk Ibu Weni yang telah mengadakan ataupun menginisiasi acara ini. Kiranya Tuhan juga memberikan semangat yang sama untuk setiap kami, sehingga nanti setelah kami menyelesaikan kitab Markus, kami bisa bertemu kembali secara virtual seperti ini untuk saling berbagi dan saling memperkaya satu sama lain. Sebentar lagi kami akan berpisah dan nanti kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan juga berkati dan kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. 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 Kita foto dulu ya. Kita foto dulu. Minta tolong semua buka kameranya. Musa bisa bantu foto nggak? Mau senyum atau mau merem? Senyum dong. Oke, silakan Semua senyum. buka ya. Semua buka kameranya. Yang belum buka siapa nih? Sundari belum. Ibu Susi belum. Sundari, Ibu Susi bisa buka kameranya sebentar aja. Waduh, ada bunyinya. Ayo bisa, dong ditampilkan wajahnya, senyum semua ya. Saya sih sudah belum selesai. dibuka. Nah, itu dia. Ibu Susi yang belum. Ibu Susi bisa buka nggak kameranya? Kalau nggak bisa ya sudah nggak apa-apa. Semua ya. Oke, sudah senyumnya yang manis. Oke, giginya yang kelihatan. Itu belum kelihatan tuh giginya tuh. Mana giginya? Oke, sudah Ci. Semua ada dua ya? Udah. Ada dua, ini nggak? Ada dua halaman. Dua halaman, sudah. Ya. Sudah Sudah giginya, juga, yang ya? penting giginya. Ya. Oke, Bapak Ibu semua, Oke, terima terima kasih atas kerjasamanya. Kita bertemu kembali.